tadi pernah nulis itu yang SMS. Anda itu tidak cocok di air. Iya, Konten-konten iya. SMS itu ya. Itu saya ada satu budaya lagi yang perlu saya sharing. Budaya orang Tionghoa yang merendah. Jadi contoh, kalau dua orang sahabat ketemu ngobrol, kamu sekarang kaya ya, mobil kamu Alphard ya? Enggak lah, ini gue karena hoki. Itu budaya namanya merendah. Seolah-olah gue ini hanya beruntung, gue ini hanya ya nggak ngapa-ngapain dapat rezeki. Dia nggak akan ngomong, iya ini gara-gara gue buka toko jam 4, jam 10 tutup gitu. Nggak mungkin. Iya. Namanya budaya halus. Budaya halus. Budaya yin yang, ngerti gak? Dia sebenarnya kerja keras. Kerja keras. Tapi itu kenapa nggak jadi di Kalimantan ya? Jadi kan, tapi kan gara-gara pandemi ini masih ditunda. Tapi harusnya sih begitu ekonomi pulih, lanjut kan. Tapi menurut Dr. Agino, ketika Indonesia berganti ibu kota di Jakarta terus di Kalimantan, lebih bagus atau? Lebih bagus. Jadi lebih bagus ya? Tahun 2000 saya sudah tulis artikel bahwa kota di Jakarta itu tidak cocok sebagai ibu kota. Kenapa? Kalau bahasa Inggrisnya ibu kota, Capital Hill. Yes. Capital Hill. Artinya ibu kota kan? Kata-katanya hill kan? Kenapa orang bule tahu hill untuk ibu kota? Karena dalam Feng Shui, air mengatur soal sektor keuangan. Jadi, semua kota-kota perdagangan, kota ekonomi ada di jalur sungai. Tapi semua negara-negara besar, namanya ibu kota, ada di pegunungan atau bukit. Nah, energi di air itu energi yang membuat orang bergairah, pengennya ngejar duit, ngumpul duit gitu. Iya, makanya Jakarta bisa jadi duit. Orang gunung lebih tenang, lebih kalem, nggak emosian, nggak terlalu penting duit, pentingnya idealisme, bikin puisi, bikin tarian. Nah, betul. orang pemerintahan itu harusnya ke gunung, idealisme. Kalau dia ada di kali, ada di sungai, di rawa-rawa Jakarta, pikirannya nggak murni. Oh iya, pikirannya tuh. Iya, nggak apa-apa. Emang kenyataannya kayak gitu kan. Iya, jadi maksudnya duit. Prinsip kehidupan ini bukan milik siapapun. Lihat aja orang gunung, orang tinggal di gunung tuh lebih kalem, lebih mengayomin. Tapi kalau orang di laut, di sungai, di perbatasan air lebih agresif, gampang marah, tapi pintar cari duit dan lain-lain. Oke gitu. Jadi wajib ini ya Indonesia harus pindah. Jadi kemudian sama universitas di mana harusnya? Ya kalau deket struktur air, ya mahasiswanya mikirnya duit mulu. Apa akibatnya? Apa akibatnya bagi suatu bangsa kalau mahasiswanya mikir duit, bro? Praktisnya aja jadi nggak mengembangkan teknologi, tidak mengembangkan idealisme. Idealisme itu 30 tahun nggak ada duitnya loh. Iya, betul. Tapi setelah dia mencapai misalnya 50 tahun, dia menjadi mainstream. Orang lain berkembang. Yang kita pakai internet ini pengorbanan begitu banyak saintis yang miskin-miskin. Iya kan? Sesungguhnya namanya kayak Jubek lah. Mereka bukan penemu. Penemunya miskin-miskin. Tapi mereka semua kampusnya tuh ada di gunung-gunung, di tempat yang sepi. Oke. Jadi sebenarnya ini prinsip yang sangat universal. Baru tahu saya ada ilmu yang seperti itu. Aduh. Ini wawasan saya langsung terbuka sih. Terus gini, kalau misal bahas Feng Shui itu ada nggak sih benda-benda tertentu yang bikin kita itu hoki atau kayak gitu Feng Shui kita bagus? Jadi bukan bendanya, tapi penempatan di dalam ruangnya. Bukan bendanya berarti? Bukan bendanya. Tapi bendanya ini dalam rangka daya jual, ya kan? Karena yang paling penting kan 5 elemen: api, tanah, logam, air, kayu. Kita makan ini sebenarnya. Iya. Matahari api kan? Api. Tanah, kesuburan tanah.
Logam tuh mineral. Mineral. Air udah tahu lah, saya nggak usah jelasin. Iya. Kayu yang nggak usah jelasin, karbohidratnya. Apa yang kita makan? Yang kita makan 5 elemen. 5 elemen. Binatang makan apa? 5 elemen, makan tumbuhan. Sama. Di dunia ini nggak ada yang lepas dari 5 elemen. 5 elemen, betul. Nah, karena kita memakan 5 elemen, tentu ada yang bagus, misalnya elemen apinya lebih banyak, ada yang kayu lebih banyak. Ya, tubuh kita atau pikiran kita sendiri juga kekurangan sebenarnya. Tidak ada orang yang sempurna lengkap 5 elemennya. Nah, dalam rangka itulah dibuat rumus, rumus, dibikin peta. Oh, orang ini tipenya ini kurang elemen tanah. Nah, karena dia kurang elemen tanah, kan tadi sumber energi ini ruang. Dan ditatalah ruangnya supaya energi itu keluar. Oke. Gitu. Tapi ada kalau misal naga itu pengaruhnya kayak gini, kemudian kura-kura itu ngefeknya bagus gini. Pertanyaan. Itu lambang. Jadi naga itu lambang laki-laki. Naga. Laki-laki. Tangan kiri, logika. Oh, tangan kiri. Tangan kiri naga. Itu naga. Oke. Tangan kanan itu macan. Tangan kanan macan. Oh, oke. Emosi. Emosi. Jadi otak kanan itu emosi. Otak kanan emosi. Suatu rumah yang baik, tangan sektor kirinya, bagian kirinya harus lebih terang dibandingkan kanan. Apa maknanya? Maknanya dalam rumah itu logika mengatasi emosi. Oke. Sebaliknya, kalau rumahnya itu emosi lebih banyak, logikanya dikit, apa yang terjadi? Berkelahi. Kalau berkelahi, habis berkelahi, bisa kerja nggak? Nggak bisa kerja. Kalau berkelahi, ide bagus pun hilang. Ujung-ujungnya apa? Nggak mampu cari uang. Ujung-ujungnya apa? Sakit-sakitan. Ujung-ujungnya apa? Nggak bahagia. Bubar. Nah, apa logikanya? Simple sekali. Mata kita, ke kiri berarti mengakses logika. Ke kanan mengakses emosi. Ketika kita ngomong ke kiri, mata kita ke kiri, kita mengakses logika. Jadi kalau seseorang ngomong sama kita, dia bohong, kita lagi ke kiri mata, kayaknya enggak deh. Kita karena mencari informasi yang kita simpan di logika, kayaknya bohong lah dia. Ya kan? Mata kita ke kiri. Ketika kita berada di rumah, bagian kiri kita berantakan, bagian kanan kita bagus. Berarti tanpa sadar kita mengakses emosi. Gitu. Ketika kita mengakses emosi, ini prinsip pikiran ya. Prinsip pikiran. Karena kalau meditator tahu, sekali kamu mengakses emosi, itu bertahannya lama. Sekali kamu mengakses logika, dia bertahannya lama. Jadi ini rahasia. Banyak orang tanpa sadar rumahnya dia mengakses emosi, jadi emosian melulu. Kalau dia mampu mengakses logika, dia akan bertahan lama. Waduh, rumahku ini tampak kanan atau kiri ya? Tapi itu sebelah kiri. Dari depan rumah ke arah halaman, lihat kiri kanan. Kalau kirinya bagus itu apanya? Terang, tidak ada sampah, tidak ada retak gitu. Nah, itu artinya bagian di logika kita cukup bagus. Sebaliknya kalau diri kita tuh terlalu banyak jeleknya, maka artinya tadi logika kita kurang. Oke. Aduh, keren sih, keren banget. Terus apa namanya? Untuk yang itu loh, Dok, saya masih penasaran ya kenapa sih di hotel-hotel itu kayak lantai 4 itu ditiadakan, itu termasuk feng shui atau enggak kayak gitu? Kalau itu enggak. Enggak, beda ya? Jadi gini, kalau feng shui itu angka-angka. Jadi 1 melangkap energi apa, 2, 3. Kebetulan kan di Indonesia dan di selatan dari Tiongkok ya. Jadi, kata 4C itu bagian selatan menganggap itu sama dengan mati. Iya, katanya gitu. Tapi itu bukan feng shui. Jadi itu udah feng shui tabrak sama custom. Sama apa? Custom? Budaya, kebiasaan. Oke. Tapi itu bukan perhitungan feng shui.
Bukan. Jadi kalau misal hotel ada nomor lantai 4-nya juga sebenarnya nggak masalah ya? Bukan nggak Bukan nggak masalah juga. kan budaya itu kebiasaan. Budaya. Jadi kalau misalnya apa namanya budayanya nggak terima kita paksain kan rugi. Itu kan investasi mahal. Apa Iya salah sih. bilangin? Iya. Ini bukan soal kepercayaan. Kan prinsip orang dagang, bagaimana kita memuaskan pelanggan kita. Pelanggan. Nggak suka kok. Yang lantai 4. Iya sih. Iya, iya. Ntar yang nginep di lantai 4-nya nggak ada. Iya, jadi sebenarnya pertimbangan praktis aja gitu. Ketika kebiasaan itu nggak cocok, ya mendingan kita ikut, bukan melawan. Jadi. Kalau misal nasib saya ini bisa dihitung dari feng shui-nya nggak, Dokter Agino? Bisa, bukan feng shui. Jadi nasib itu ada namanya 3 komponen. Ya. 3 komponen. Jadi komponen pertama adalah masa lalu. Masa lalu. Jadi di dalam prinsip feng shui pertama, orang itu masa lalu tuh dianggap kelahiran yang sebelumnya. Ya, itu disebut orang tuh punya ada potensi, ada yang A, B, C, D gitu. Nah, A, B, C, D ini dilihat dengan namanya Pak Zi atau ilmu 8 huruf. Dan ilmu 8 huruf pada prinsipnya berbicara tentang peta. Peta apa? Peta 5 elemen. Dia 5 elemennya bagaimana gitu. 5 elemen ini dijabarkan lagi. Jadi ada dari segi kekayaannya, hubungannya dengan keluarga bagaimana, status kedudukan dia bagaimana, karirnya bagaimana, kesehatannya dia bagaimana, berkawan sama orang bagaimana. Nah, dengan komposisi itu bisa ditebak misalnya A, B, C, ya, yang kekayaannya B, kesehatannya A gitu. Nah, itu menguasai 33%. Apalagi yang 33% yang disebut dengan kemampuan diri orang tersebut mengisi ilmu dan bertindak. Kemampuan dia bertindak itu 33% lagi. Kemudian berikutnya adalah tempat dia tinggal. Tempat dia tinggal 33% lagi. Jadi disebut Trinitas Hoki. Trinitas Hoki itu tadi. 30% masa lalu, 33% masa lalu, 33% perjuangan dia, 3% tempat lokasi itu yang memberikan dia energi. Nah, boleh nggak kita mengabaikan yang 33% dari rumah? Boleh-boleh aja, sah-sah aja, tapi rugi. Tadi saya bilang, pintu udah ada, jendela udah ada. Beli rumah kan nggak bilang, oh saya mau beli atapnya aja, jendela nggak mau. Kan nggak, udah ada kan? Ya, udah ada. Apa salahnya ditata? Apa salahnya ditata? Sama aja dengan kita, sekarang saya punya PC ya kan? Ya. Saya mah nggak peduli, nggak usah folder, terserah saya. Boleh, saya bilang nggak boleh, silakan. Tapi ketika kamu cari file, mudah atau susah? Susah, berantakan pasti. Jadi harus dengar nggak sama penasihat bilang harus nata PC kamu? Ya harus. PC aja tata kok. Iya, iya. PC kan jelas-jelas hanya berapa kali berapa lah, paling 21 in, 7 in, atau 27 in, ataupun 14 in, 13 in. Itu aja harus ditata kok. Iya, iya, betul. Ya, jadi maksudnya jangan kita bilang masuk waktu muda tuh kadang-kadang nggak percaya gituan, rugi sendiri. Saya hanya sebagai ya orang yang sudah lebih berumur, menasihati. Berpengalaman. Oke. Oh iya, tadi masalah nasihati katanya mau nasihatin saya yang lagi umur 25 nih. Nah iya tadi, umumnya yang tadi saya bilang kan, umumnya saya juga ngalami waktu usia 25, saya nggak percaya ginian kok. Jadi susah sih. Kakek saya udah ngerti, saya bodo amat, pilih rumah sembarangan aja gitu. Dan kerja saya di perusahaan asing 5 tahun. Setelah 5 tahun ya hitung-hitung gitu, loh duitnya nggak ada, betul-betul nggak punya duit, nggak ada. Wah ini ada yang salah nih, jadinya begitu salah akhirnya pikir ini rumah yang kita beli memang jelek gitu, perhitungannya jelek, semua jelek. Kalau gitu saya kontrak deh, nyari dulu, kontrak baru tinggal 6 bulan itu hasilnya melebihi 5 tahun. Hasilnya melebihi 5 tahun? Iya. Wih. Jadi waktu sejak itulah saya mulai menyebarkan ilmu feng shui, ilmu yang ini ya, nata lingkungan, nata diri ini kepada banyak orang. Awalnya saya nulis di
kontan, Mm-mm. di mana-mana di media. Itu ya, katanya tadi pernah nulis itu yang SMS. Anda itu tidak cocok di air. Iya, Konten-konten SMS itu ya. itu saya nulis. Kemudian Metro TV kalau dulu tahun 2004, 2005, 2006, 2007 Heeh. di bawah itu ada teks itu tips Heeh. itu tuh saya nulis. Wih, jadi teman-teman semua, kalau misal kalian dulu pernah lihat apa namanya SMS Feng Shui, nah ini Dokter Agino nih yang buat. Iya. Ya kalau Yang Surabaya tahu nyata halaman sampai 2009 saya ngasuh kalau nggak salah nyata. 4 tahun atau 5 tahun. Jadi konsultasi Feng Shui di tablet nyata. waduh, keren banget sih. Tapi kalau tadi waktu bercandaan, Anda tidak cocok di air itu emang ngefek ya, Dokter Agino? Gimana? Kayak misal nih, ada yang bilang bahwa Anda itu tidak cocok kerja di air, Anda itu tidak cocok kerja di itu. Itu emang berpengaruh juga ya? Ya itu kan tadi kan ketika kita sudah melihat seseorang, dia kan ada biasanya kelebihan elemen apa, kekurangan elemen apa. Jadi kalau dia kekurangan elemen tanah, maka dia cocok kerja di bidang elemen tanah. Kalau misal Kekurangan, sederhana gini jadinya. Ketika seseorang kekurangan elemen tanah, sebenarnya alam sudah menyediakan, yaitu siklus tahunan. Misalnya ketika seseorang elemen tanah kurang, dia waktu tahun kambing elemen tanah datang. Tiba-tiba dia mudah dalam bisnis, mudah dalam pergaulan. Tapi kalau namanya menunggu tahun, itu kan rugi, betul nggak? Iya. Rugi. Bisa 3 tahun, bisa 6 tahun, bisa 9 tahun, atau 12 tahun baru datang. Nah, kan kenapa nggak di rumah? Di rumahnya sendiri bisa ditata kok. Bisa kok ditata bisnisnya. Jadi bisnis tanah mendukung dirinya. Jadi ini adalah namanya strategi. Mau nunggu boleh, silakan. Mau lebih cepat silakan. Mau lebih cepat lagi ya silakan. Oh iya, untuk kita belajar Feng Shui ini perlu itu nggak sih, skill yang khusus nggak? Atau memang aku pengen belajar Feng Shui itu bisa nggak? Bisa. Jadi setiap orang bisa belajar Feng Shui. Ya, sekarang ini namanya Feng Shui itu kan sudah go internasional. Jerman, di Inggris, di Amerika itu booming gitu. Jadi sebenarnya tidak pakai bahasa Mandarin cukup mudah kok dipahami. Ya tentu harus cari guru yang memang mau berbahasa Indonesia ya, yang bisa menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi prinsip-prinsipnya nggak terlalu rumit untuk dikuasai, tapi ya memang awal tahun ya harus digunakan untuk diri sendiri dan keluarga dekat gitu. Tapi kemudian setelah 3 tahun, 4 tahun kan udah punya pengalaman, tentu bisa menjadi profesional untuk dapat fee dari memberikan nasihat penataan rumah. Ini profesi bagus kok, profesi bantu orang kok. Bantu orang ya? Ya. Oh iya, jadi teman-teman kalau misal kalian pengen konsultasi Feng Shui ini dengan Dokter Agino nih, belajar, ini benar-benar expert. Dokter Agino benar-benar expert. Banyak ngajar Feng Shui, bikin kelas Feng Shui. Ya, jadi kalau misal kalian pengen belajar Feng Shui kepada orang yang tepat, ya ini Dokter Agino nih, gila sih. Udah benar-benar expert banget. Ada YouTube-nya juga, jadi kalian bisa kayak misal, sekarang kalau misal public figure gak ada YouTube-nya itu kayak gimana gitu loh, Dokter Agino. Kalau misal kita sudah ada YouTube-nya itu kayak benar-benar trusted, terpercaya kayak gitu. Iya, betul sih. Saya juga selama pandemi ini belajar bahwa tadinya saya juga belum ke sosmed gitu, tapi setelah pandemi ini berpikir ini apa namanya ya? Ini suatu keadaan yang sudah gak akan kembali. Jadi online Zoom seperti ini tuh menjadi keharusan, dan trennya menurut saya sih akan makin menguat, terutama kalau 5G udah masuk ke Indonesia. Betul, 5G tahun 2025. Kehidupan kita udah nggak mungkin, ini teman tipping point yang nggak mungkin balik lagi. Threshold yang nggak balik. Jadi tadi saya baru nasihat satu orang orang Makassar, dia berbisnis online, dia bilang kamu harus go online. Dia berbisnis handphone masih pakai toko, saya bilang harus go online. Ini nggak ada return, nggak bakal balik. Nggak bakal balik. Nggak bakal balik. Ini tren ke online ini makin nyata. Betul. Makin nyata. Jadi bukan ya pandemi memicu menjadi memaksa orang untuk
online. Go online dengan keras, tapi kebiasaan ini akan begitu membekas gitu. Kemudahannya, kenyamanannya, dan apa tadi ya, sebentar saya bisa ngobrol sama orang Makassar, sebentar saya bisa ngobrol sama orang Medan gitu. Sebentar saya bisa ngobrol sama teman saya yang di Hong Kong ataupun ada di Amerika, begitu mudahnya. Ngomong Feng Shui di YouTube itu ada nggak sih? Akhirnya barangkali supaya subscribernya naik. Kalau di Indonesia itu masih kurang ya. Masih kurang. Kontennya sangat kurang, dan memang kan saya bilang kan akibat pandemi ini baru orang lebih serius ya. Kalau yang hiburan banyak ya, kalau konten-konten yang hiburan banyak lah di Indonesia. Banyak banget. Tapi konten-konten yang membuat orang menjadi lebih maju, lebih pengetahuan, bisa skill meningkat, kurang. Kurang. Bukannya kurang, nggak ada peminatnya. Bukannya kurang, seriusan Dokter Akino. Ya jadi ya memang tadi kita sebagai bangsa Indonesia ya harus semua bukan kita hanya bisa komplain mereka nggak mau, nggak, semua harus bekerja gitu, bekerja keras untuk bagaimana menjungkir balikan ini menjadi lebih baik. Asik. Ya kan, karena kalau kita hanya bisa menyalahkan, menurut saya sih bukan salahnya yang tadi yang butuh hiburan melulu gitu. Karena mungkin kan hidupnya udah terlalu susah, jadi nggak mau mikir susah lagi. Jadi maunya dihibur melulu, tapi hiburan tuh racun. Hiburan tuh racun, lama-lama hanyut gitu ya kan. Sebaliknya kita bilang gini, yang mendidik ini nggak enak didengar gitu. Tapi saya sering kali tanya teman gitu, ketika dia tanya ke saya langsung ngomong, kamu mau saya hibur atau mau saya sadarkan, saya bilang dengan kata-kata keras. Mikir dia. Sekali lagi saya tanya, kamu mau saya hibur, saya bisa menghibur, saya bilang, atau kamu butuh kata-kata keras? Ya, saya butuh kata-kata keras. Kenapa saya bilang milih kata-kata keras? Karena kata-kata keras menyadarkan saya. Kalau kata hibur menindakbebukkan saya. Nah, ya udah saya bilang, kalau kamu udah siap, saya akan ngomong. Kritik habis-habisan. Iya, jadi ini yang harus dibutuhkan oleh kita sebenarnya. Mau hiburan melulu tuh racun. Awang-awang terus ya kan? Iya. Kata-kata keras, namanya pelajaran keras, itu nggak enak di telinga, nggak enak di hati. Nggak enak di hati. Tapi karena kita manusia, kayaknya betul juga sih. Dan bermanfaat yang kata-kata pahit itu. Obat nggak ada yang manis kecuali permennya. Kecuali buat Rexin. Ya, tahu buat Rexin nggak? Tahu. Anak-anak kan dia butuh manis gitu. Tapi iya, kan ini kan pahit juga. Dan untuk terakhir, sebenarnya Feng Shui itu kan membawa hoki. Nah, setahu saya hoki itu bukannya kayak misal kita itu membawa kayak beruntung gitu nggak sih? Atau aji mumpung? Ini salah paham. Jadi salah paham. Kata hoki itu kan bahasa Hokkien. Kebetulan yang orang Tionghoa yang datang ke Asia Tenggara kan banyak suku Hokkien. Jadi bilang hoki. Tapi kata hoki dari bahasa Mandarin fu qi. Fu itu dengan hok sama. Fu itu artinya 3 hal. Enjoy life, makmur, bahagia. Fu. Kemudian ada qi. Qi itu apa? Tenaga artinya ada perjuangan. Jadi artinya 3 hal ini fu qi. Kamu bisa enjoy life, bisa makmur, bisa bahagia kalau ada perjuangan. Jadi ada usaha ya. Artinya 3 hal itu bisa dicapai kalau kamu ada berjuang. Oh, jadi ada usahanya berarti ya. Kalau misal dia bukan laki, bukan beruntung. Cuma terjemahannya keliru. Iya sih, saya mikirnya hoki itu kayak hoki kamu nih. Beruntung kamu nih. Hok aja ya kan, double H. Hok dengan ki. Ki itu chi. Oke. Ki itu chi kalau bahasa Hokkien gitu. Jadi hoki artinya hok, bahagia, makmur, enjoy life dengan ki. Gak ada orang Tionghoa yang gak rajin.
Maaf aja, Imleknya orang Tionghoa hari pertama saja dia rayain, hari kedua dia buka toko udah. Oh iya ya, nggak ada libur ya? Lah iya, jadi orang Tionghoa sebenarnya gini, kadang-kadang ini namanya apa ya, politik orang bule ya, jadi hati-hati. Gitu. Dalam kamus orang Tionghoa nggak ada istilah laki sebenarnya. Nggak ada. Nggak ada, hanya bule yang bilang laki. Kita nggak ada. Jadi makanya saya bilang hari pertama Xinjia, hari pertama Imlek itu tahun baru, ya betul dia jamu tamu, jamu keluarga. Hari kedua udah buka toko. Bukan aku jam 5 sampai jam 9. Jadi ya dia rajin, pakai tenaga. Tapi kita, bagus. Saya baru ingat, kenapa istilah ini ada muncul? Ada satu budaya lagi yang perlu saya sharing. Budaya orang Tionghoa yang merendah. Jadi contoh, kalau dua orang sahabat ketemu, ngobrol, kamu sekarang kaya ya, mobil kamu Alphard ya? Enggak lah, ini gue karena hoki. Itu budaya namanya merendah. Seolah-olah gue ini hanya beruntung, gue ini hanya ya nggak ngapa-ngapain dapat rezeki. Dia nggak akan ngomong, iya ini gara-gara gue buka toko jam 4, jam 10 tutup gitu. Nggak mungkin. Iya. Namanya budaya halus. Budaya halus. Budaya yin yang, ngerti gak? Dia sebenarnya kerja keras. Kerja keras. Nggak boleh ngomong. Oh gitu. Jadi selama ini kalau misal kita kerja keras nggak boleh diomongin. Nggak boleh diomongin. Jadi kalau ketemu orang Tionghoa ya, apalagi yang zaman agak tua generasi saya ke atas, kalau ditanya kamu sekarang mau, enggak lah, ini gua hanya keberuntungan. Itu bukan kata-kata sebenarnya, itu kata-kata merendah. Nggak ada orang Tionghoa, ya betul, ini tuh mercy saya gitu, nggak ada. Itulah namanya di budaya Barat itu. Oke. Budaya Barat show off, budaya orang Timur itu merendah, nutup. Nah, karena nggak paham, oh iya itu kan gara-gara keberuntungan aja. Lu salah lu, karena rajin dia. Karena pakai energi. Oke. Karena ada usaha yang benar-benar jam 4 pagi sampai jam 10 malam. Iya, ini budaya. Jadi contoh satu lagi. Jadi kalau misalnya orang-orang suci zaman dahulu, ketika dia habis nolong orang itu kamsia sama dia, oh terima kasih. Enggak, itu karena perjuangan kamu. Itu GR, kalau orang bule, iya betul ya, gua yang hebat. Enggak ada, itu artinya dia merendah, ngerti nggak? Nah, anak muda sekarang ini nggak ngerti tadi, terpengaruh Barat yang show off, gitu. Iya, betul. Show off, utang nggak tahu, pokoknya pakai aja, show off dulu, utang habis-habisan, setengah mati, gitu. Orang Tionghoa nggak seperti itu, budayanya nggak beda 180 derajat. Jadi dia nggak boleh show off. Yang penting gaya. Meskipun kamu sukses, gurunya yang berjasa, nggak ada guru bilang, ya itu gara-gara saya. Nggak ada. Enggak, itu gara-gara pintarnya dia. Tapi kalau muridnya nggak ngerti, iya kan, itu gue yang pintar, guru saya bodoh. Nah itu gimana tuh? Nah itu namanya orang yang sudah salah asuhan, Marah Rusli itu. Dia tidak ngerti budaya. Itu karena kecampur budaya Barat yang show off. Saya gitu. Oh iya ya. Jadi selama kalau misalnya kita tanya deh, orang Jawa juga sama. Iya, orang Bali juga sama. Jadi itu budaya merendah. Kita sebagai orang tua atau nggak pernah mau mengklaim. Tapi ya orang udah tahu memang jasa kamu. Kena orang Barat jadi gak karuan ya anak muda sekarang. Lah iya, jadi budaya itu centang-centang jadi hancur. Tapi justru inilah masalahnya, kita menjadi krisis identitas. Gitu. Iya. Jadi orang Timur ya kita harus kembali ke Timur. Setuju. Iya kan, kita boleh mengambil teknologinya nih, contoh internet. Tapi ya budaya kita ya kita pertahankan. Saya sengaja pakai batik. Aduh, saya pakai kaos nih. Iya. Wah, ini batik tuh mau menunjukkan Barat nih. This budaya. Kenapa? Karena waktu saya ke China jalan-jalan, itu guru-guru China senang sama batik dan mereka bilang bagus batik. Kenapa kita takut? Kenapa kita nggak? Batik bagus. Orang lain aja muji, orang Barat aja muji,
orang Thailand aja muji. Jadi kita Iya. harus mempopulerkan apa yang kita miliki. Oh, iya. Besok aku pakai batik aja. Kayak messenger Iya, nih. iya, Aku pakai justru kalau kaos, semuanya Dr. pakai Akino pakai batik, batik. ya tentu itu mengangkat penenun batik juga lebih semangat. Keindonesiaan kita ini perlu kita angkat gitu. Perlu kita angkat setinggi-tingginya supaya Setuju. kalau bukan kita yang menghargai dulu, jangan haraplah orang lain. Setuju banget. Setuju banget Dr. Akino. Oke, kalau gitu terakhir aja Dr. Akino, pesan buat generasi milenial saat ini. Kerja keras dan kerja keras. Dan hoki itu tadi ya, hoki ya, itu 3, tadi ya. Hoki, kerja keras dan kerja keras. Tapi bukan asal kerja keras, bukan tadi sampai jam 3 nggak tidur, itu bukan kerja keras, itu namanya cari mati. Cari susah. Menurut saya kerja keras itu harus tahu metode, harus tahu cara. Nah, cara sudah ditinggalkan oleh orang-orang bijak zaman dahulu. Ki Hajar Dewantara sudah meninggalkan, guru-guru banyak kok, saya nggak usah sebutkan, itu sudah meninggalkan banyak ajaran. Kita harus sopan, harus berbicara yang sopan. Nah, saya kebetulan berbicara yang benar gitu. Kita nggak perlu contoh kok, orang barat sendiri ngomong shit, fuck. Menurut saya itu nggak perlu kita contoh. Iya. Gini, apa ukuran seorang sukses? Orang yang sukses adalah orang yang tidak butuh pengakuan orang lain lagi. Itulah orang sukses, bukan berapa banyak uangnya. Ya, setuju. Bukan berapa banyak tadi YouTuber ini, bukan. Kamu nggak butuh lagi pengakuan orang, kamu udah sukses. Jadi kita jagalah mulut kita, ketimuran kita. Kalau kita nggak jaga, siapa lagi? Kita perlu mengambil yang baik. Yang jelek-jeleknya buanglah, ngapain? Ngapain kita tiru? Banyak kok yang bisa kita tiru dari yang baik kok. Ngapain kita ngambil? Nah, menurut saya sih itu saya ya. Kerja keras, tapi kerjalah dengan metode yang benar. Kemudian ambil sebanyak mungkin sesuatu yang baik. Banyak kok bule-bule yang juga ngomongnya bagus ya. Banyak. Kita nyontoh yang bagus lah, ngapain nyontoh yang buruk? Kenapa? Karena setiap orang akan jadi bapak dan ibu, betul nggak? Betul banget. Nah, dan setiap orang akan tua. Jangan lupa, mungkin sekarang Aji 25, tapi 25 bapak. Tapi kalau tiap hari ngomong yang kotor, anak kamu jadi nanti waktu sekarang angkat tangan. Yang mau jadi orang tua yang anaknya pingin ngomong yang kayak gitu, ada yang seneng? Angkat tangan. Nggak ada mungkin. Nggak ada. Jadi kalau ada, ya bolehlah praktekkan. Tapi kalau Anda tidak mau, menurut saya, jangan lakukan. Karena pendidikan yang baik adalah contoh dalam keluarga kita. Itu pendidikan yang baik. Nggak ada, ketika anak kita udah 25, kita 50 atau 60, dia udah terlanjur rusak. Udah nggak bisa balik loh. Udah nggak bisa balik. Jadi saya masih tetap mengutamakan tadi budaya timur ya kita jaga, budaya ramah tamah, elegan kok orang bisa ngomong dengan baik-baik. Setuju. Attitude nomor 1 lah intinya ya. Iya, attitude dan karakter itu nomor 1. Oke. Karena tanpa karakter yang baik, attitude yang baik, tadi sukses itu hanya numbers kok. Tapi sukses itu ada di sini. Di sini. Bukan di angka. Oke, kalau gitu terima kasih Dr. Akino. Itu tadi salah satu sindiran buat saya juga. Enggak lah. Saya hanya melihat fenomena di baru masuk, saya lihat kaget juga gitu lah. Gitu. Apakah ini yang disebut sukses? Menurut saya itu gagal. Ya, mungkin saya nggak juga mau menghina orang, tapi dia sendiri tanya apa dari dia sendiri. Gitu. Ya, tapi saya agree with that kok. Tapi saya agree with that. Iya. Thank you banget Dr. Akino buat waktunya. Saya tahu Dr. Akino sibuk sekali. Barusan ada telepon sama klien juga. Jadi ini benar-benar saya kamsya banget, kamsya. Sama-sama.
Terima kasih buat Iya. waktunya, buat kesempatannya, buat sharing-sharing ilmunya terutama. Wah, ini luar biasa sekali sih. Ini bakal, ya doakan saja booming, karena memang sekarang konten-konten yang edukasi itu kayak kurang banget sih. Kurang sekali. Saya aja kaget ternyata konten-konten yang berisi ya, mendidik, membuat orang lebih moralitas, lebih menjaga ketimuran, itu kurang sekali. Bukannya kurang, dibilangin dok, nggak ada peminatnya. Jadi orang konten creator tuh pengen buat, males, nggak ada yang lihat, buat apa? Ya, Cari aja yang pamer-pamer harta, pamer-pamer mobil. Itu yang mereka pengen mau sebenarnya. ya, tapi kan kita bisa memilih kan, kita hidupkan soal pilihan. Memang Betul. kalau yang baik kan butuh napas yang panjang. Tapi at the end kan kembalinya ke kita semua. Apa yang kita kerjakan itu kembali ke kita. Gitu. Jangan lupa Indonesia tempat tinggal kita bukan hanya kita, anak kita, cucu kita. Setuju. Kalau kita nggak jaga, akhirnya kembalinya ke kita semua. Setuju banget. Oke, terima kasih banyak ya, Dr. Agino. Thank you banget. Jadi untuk hari ini Aji Talk saja bicara, kita tutup teman-teman semuanya. Terima kasih Dr. Agino.